diberkati ya. Tadi 19.999. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di channel Mister Manusia. Di video ini saya akan mengulas tentang mesin oskilasi dari Bosch dengan tipe GOP18V28. Ini tipenya seperti ini, dan ini sudah brushless ya. Mantep deh. BTW di bodinya speknya seperti ini. Made in Malaysia dengan maksimal kecepatannya ada di 20.000 RPM. Ini nanti bukan RPM ya, tapi geleng-geleng itu kan. Mesin oskilasi itu kan cara kerjanya nanti kepalanya geleng-geleng begini. Nah, itu berarti 20.000 gelengan per menit. Apa deh. Kira-kira begitulah ya teman-teman ya. BTW, fiturnya di sini sudah keyless. Jadi kalau kita mau ganti mata oskilasinya, itu tinggal kita tarik ini, ada tuasnya di sini. Enak ya. Jadi mesin zaman sekarang tuh ya harus kayak gini, harus keyless biar lebih praktis. Dan sudah dilengkapi dengan variable speed. Speednya dari mulai speed 1. Dan yang tertinggi ada di speed berapa nih? Bentar, fokus dulu men. Nah, di speed 6. Nanti kita cobain apakah SPM-nya stroke per menitnya itu betul-betul 20.000 SPM atau tidak. Untuk switch-nya ada di bagian atas ya. Switch-nya ini mirip kayak gerinda gitu. Modelnya kita dorong begini. Enak sih, ini nggak keras ya. Sesuai dengan yang diharapkan dari merek Bosch. Kalau mereknya udah Bosch tapi switch-nya seret gitu kan ya nggak pantas kayaknya ya. Ya ini Bosch ya harus enak kayak gini. Secara ini kan klaimnya untuk profesional. Oh iya, BTW untuk mata oskilasinya ini beda dengan mata oskilasi yang tipe umum, tipe general. Yang disayangkan itu sih menurut saya. Jadi hanya bisa pakai model mata oskilasi yang begini doang nih bentuknya. Jadi selain pakai ini nggak bisa masuk. Contohnya ada mata oskilasi yang general. Ini dari Makita, DeWalt. Kalau Milwaukee saya belum pernah lihat langsung sih ya. Ataupun merek-merek general, mau yang tingkat entry level ataupun yang mid range level, itu semuanya matanya kayak gini. Beda dengan ini. Bedanya apa sih sebetulnya? Bedanya itu kalau Bosch ada mangkokannya gitu, ada tonjolannya seperti ini. Nah, tonjolannya ini nanti masuk ke head dari oskilasi mesinnya. Kali ini enggak, ini rata. Beda ya. Ntar saya fokusin dulu. Nah, kayak gini. Ini Bosch, yang ini untuk general, yang umum, universal sih ini. Yang saya sayangkan itu aja sih. Jadi cara masangnya pun enak ya. Ini tinggal dalam kondisi seperti ini. Tinggal kita dorong aja itu, nanti langsung otomatis nyeplok atau terpasang. Nah, udah kenceng banget, udah kuat banget. Untuk melepasnya, tuasnya ini tinggal kita tarik. Nah, ini udah bisa lepas. Saya ulangi lagi ya, biar kelihatan. Nyeplok kayak gitu. Ini kemudian nah, kayak gini. Enak sih sebetulnya. Overall enak banget sih. Udah beberapa kali saya coba ya, tentu saja. Nah, di video kali ini untuk nyobanya itu saya akan gunakan untuk bikin lubang di plastik box project ini. Lubangnya kotak ini ya, untuk tempat stop kontak. Jadi enak atau enggak. Nah, sebelum kita coba, saya akan melakukan beberapa tes dulu. Pertama tentu saja tes suara dulu ya. Ini baterainya pakai standar Bosch 18 volt. Bisa pakai semua jenis baterai 18 volt. Maksudnya itu jenis kapasitasnya. Kalau ini kebetulan kapasitasnya yang 4Ah. Oh, tadi dalam kondisi nyala. Nah, ini berarti ada kelemahan fitur, yaitu kalau dalam kondisi nyala, baterainya kita lepas dan mesin langsung nyala. Ini berarti cukup berbahaya ya. Teman-teman kalau punya ini di rumah atau mesin yang serupa dan mesinnya ini harus dipastikan dulu dalam kondisi off, baru baterainya dipasang. Kalau yang fiturnya udah bagus, mesinnya pasti dalam kondisi on, baterai kita pasang nggak bisa nyala, harusnya kan begitu. Ini berarti untuk fitur safety-nya masih belum ada. Mungkin di variasi terbaru dari oskilasi Bosch mungkin sudah ada. Ini kan bukan variasi yang terbaru. Oke.
Saya coba tes suara dulu. Di kecepatan 6, kita lihat sampai berapa desibel. Standar ya, untuk kebisingannya di 83 desibel saja. Kemudian untuk beratnya, dengan baterai 4Ah, kita lihat sampai berapa gram. Cukup lumayan, hampir di 1,9, ini lebih tepatnya 1,8 kg. Cukup berat sih. Mungkin kalau pakai baterai yang 2Ah lebih enteng. Terlebih mesin oskilasi begini kan nggak perlu pakai baterai dengan kapasitas gede-gede banget ya, karena konsumsinya cukup hemat ini. Di kecepatan 1 dulu. Saya akan tes untuk SPM-nya sampai berapa SPM per menit. Ini posisinya gak enak ya kalau begini ya. Saya ganti posisi dulu. Di 8000. Nah, sama tuh ya dengan spek. Tadi 8000 lebih dikit, di speknya ini di 8000. Kita coba yang paling tinggi di speed 6. Apakah sampai 20.000? Mendekati ya, tadi 19.999 gitu deh. Kurang beberapa digit udah 20.000 SPM. Mantap sih, mungkin karena baterainya nggak penuh ya. Baterainya ini juga tinggal 2 bar. Mungkin kalau dalam kondisi baterai penuh 20.000 lebih ini untuk kecepatan RPM-nya, di SPM-nya, SPM di kecepatan 6. Oke, langsung kita coba saja untuk potong plastik box projectnya tadi. Langsung kita simak saja, yuk kita lihat. Untuk speednya saya pakai kecepatan yang paling rendah, yaitu di speed 1. Karena memang plastik yang dipotong ini plastik yang cukup ringkih. Jadi kalau speednya tinggi-tinggi saya takut malah pecah nanti. PTW saat pertama kali ini yang di sisi situ saya agak grogi. Asli grogi ya. Nah saya pindah deh di sisi sini biar lebih deket gitu. Dan ini nyaman ya. Artinya mesin oskilasi itu kan cara kerjanya kepalanya geleng-geleng tadi. Itu pasti menimbulkan getaran yang luar biasa, harusnya begitu. Tapi mesin Boss oscillator ini jauh lebih gak getar. Enak banget, bisa teman-teman lihat ya, itu yang bergerak itu betul-betul cuma mata pisaunya doang. Mesinnya sangat santai, gak getar di tangan, gak geli. Kalau teman-teman udah pernah pakai power tool yang kelas mid range gitu atau yang kelas entry level, pasti betul-betul tahu ya bedanya antara yang profesional sama yang entry level. Entry level itu pasti getarnya masya Allah di tangan sampai geli. Kalau ini nggak enak sih. Terlebih di bagian atas ya, di bagian depan headnya itu juga dilengkapi dengan LED, jadi kelihatan nih terang gitu. Ya walaupun saya pakainya ini di kondisi terang, tapi kan teman-teman bisa tahu sendiri ya, saya ngerekamnya pakai HP. Kalau nggak dalam kondisi fokus itu pasti malah gelap gitu. Indah. Kan saya syutingnya juga syuting sendiri pakai tripod. Artinya saat saya megang mesin itu entah fokus atau enggak, itu ya tinggal pasrah aja sama HP-nya. HP-nya entah fokus atau enggak. Nggak ada yang memonitor gitu ya. Karena ini ada LED-nya di bagian head oskilasi ini, akhirnya kamera HP bisa terus autofocus di bagian center frame dari kameranya. Enak. Menurut saya untuk memberi lubang yang kotak kayak gini enak sih pakai oskilasi. Nyaman aja gitu ya. Hasilnya juga lebih rapi. Yang penting mata oskilatornya disesuaikan dengan kebutuhan saja. Ya serapi-rapinya pemotongan mesin, yang pisaunya kayak gergaji itu pasti menyisakan sisa-sisa residu, apa ya kalau dalam bahasa Jawa itu berenjelan-berenjelan gitu deh.
Ini tentu saja harus kita bersihkan pakai cutter, pakai pisau atau pakai apapun deh, yang penting bisa menghaluskan bagian sisa-sisa potongan tadi. Dan tentu saja belum pas ya, masih nyisa 1-2 mili gitu. Nah ini perlu kita bersihkan pakai cutter. Kita buang itu residu-residunya biar mulus. Setelah ini baru bisa pas untuk stop kontaknya masuk ke box project plastik ini. Itu saya sempat terbalik tadi masangnya. Nah langsung pas banget men, enak deh pokoknya. Hasilnya seperti ini ya, mantep, rapi gitu, nggak kelihatan jelek ya, enak banget deh pokoknya. Nah, baiklah teman-teman, seperti itu tadi ya prosesnya kira-kira. Dan hasilnya bagus sih, lebih rapi. Jadi saya cobanya di kecepatan 1 kan, dan kecepatan 1 itu kenapa saya pakai kecepatan 1 nggak kecepatan tertinggi, karena ini termasuk plastik yang cukup rapuh, gampang pecah gitu. Ini bukan plastik yang terbaik. Jadi ya pakai speed 1 saja deh. Dan tadi speed 1 ya, ini nggak merusak dari plastik ini sendiri, nggak rompel plastiknya. Tapi kalau tadi pakai speed yang tertinggi, mungkin di speed 6 gitu sampai ya, nanti ini pasti gampang pecah. Dan artinya mesin Bosch ini untuk pekerjaan yang ringan-ringan DIY gitu, ini ternyata masih enak, nggak harus di kelas profesional. Dan getarannya juga ya, ini sangat minim sekali getaran, di tangan nggak geli. Teman-teman kalau pegang power tool dan getar itu tangan kan geli rasanya. Dan ini tadi saya pakai ini di tangan nggak geli, enak aja gitu. Walaupun tadi pas potong pertama bagian sini saya agak sempat grogi. Tapi overall enak sih. Ya sesuai dengan kelasnya ya, ini kan kelas profesional, termasuk yang paling premium ini di antara power tool yang dijual di seluruh dunia. Saya pikir kalau untuk hobi yang serius ya ini sangat worth it untuk dibeli ya teman-teman. Baiklah, terima kasih, sampai di sini dulu videonya. Insyaallah kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.